Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat. Sebelumnya kita berdoa dahulu. Bapa kami dalam sorga, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan supaya bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus, amin. Pelajaran sekolah sahabat, Jumat 28 Juli 2023, pendalaman. Pelajari dengan seksama pengantar berikut ini untuk pertanyaan-pertanyaan diskusi yang tercantum di bawah ini. Apa konteks yang spesifik di mana Paulus menulis Efesus 2 ayat 11 sampai 22? Saat dia menggambarkan dampak yang luas dari salib pada hubungan manusia, dia membahas hubungan antara orang percaya Yahudi dan bukan Yahudi yang bersama-sama adalah anggota gereja. Dia mengungkapkan keprihatinan yang jelas bahwa mereka memahami dan menghayati status bersama mereka yang diperdamaikan sebagai sesama anggota keluarga Allah dalam Efesus 2 ayat 19. Namun dalam konteks surat secara keseluruhan, Paulus menunjukkan bahwa tujuan dan jangkauan yang luas. Temanya adalah rencana Allah yang agung dan terakhir untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10. Dan ruang lingkupnya mencakup semua turunan di dalam surga dan di atas bumi. Efesus 3 ayat 15. Kesatuan anggota di dalam gereja, topik khusus yang dibahas dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Itu memiliki tujuan yang lebih luas yang diungkapkan Paulus dalam Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga dengan mewujudkan kesatuan yang dimenangkan Kristus di kayu salib. Orang-orang percaya harus memberi tanda bahwa rencana akhir Allah untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus sedang berlangsung. Rekonsiliasi hubungan mereka menandakan rencana Allah untuk alam semesta yang dipersatukan dalam Kristus. Jadi adalah tepat untuk melihat Efesus 2 ayat 11 sampai 22 yang diatur dalam konteks keseluruhan surat Efesus. Untuk prinsip-prinsip Alkitabiah mengenai topik yang penting saat ini. Hubungan di antara kelompok orang atau ras. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, prinsip Alkitabiah, apakah yang penting bagi hubungan etnis yang disediakan dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22? Bagaimanakah pasal itu menawarkan pendekatan yang khas dan berpusat pada Kristus terhadap tema tentang bagaimana anggota satu kelompok etnis harus berhubungan dengan anggota kelompok etnis lain. Yang kedua, mengingat rencana Allah bagi masa depan umat manusia. Efesus 1 ayat 9 dan 10, Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Seberapa pentingkah hal ini bagi gereja untuk menangani masalah internalnya sendiri dan konflik antar ras? Yang ketiga, masalah apakah di antara kelompok etnis yang terlalu sering disembunyikan dan diabaikan ada di komunitas Anda? Bagaimanakah gereja Anda dapat memainkan peran positif dalam mewujudkan karya pemersatu yang telah diselesaikan Kristus di kayu salib? Bagaimanakah Anda dapat berperan serta dalam pekerjaan itu? Sekian pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah selesai mendengarkan dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman yang sudah kami dengarkan ini bisa menguatkan iman kami. Ini doa kami dalam nama Yesus, amin.